Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Ini salah satu adapter charger buatan dari brand Baseus dengan output daya yang sangat besar, 100 watt dengan teknologi GAN 5 Pro yang terbaru yang dibanderol dengan harga 500.000. Kemarin saya beli bermain-main dengan voucher dapat harga 400.000. Kalau teman-teman berminat, link pembelian ada di deskripsi ya. Nah, kali ini akan saya tes ke berbagai macam perangkat alat tes saya di bawah ini. Sangat banyak ya. Oke, pertama tes ke laptop Samsung Chromebook 4 ya. Ini support PD 45 watt. Nah, nanti juga akan saya tes ke power bank buatan dari brand Cooktech yang support input daya 90 watt. Nah, ya seperti itu. Lalu kalau outputnya dia mencapai hingga 150 watt ya, brand power bank Cooktech ini. Nanti juga akan saya tes ke perangkat ponsel yang mendukung fast charging 18 watt ini dari brand Vivo, ponsel Vivo Y21A. Nanti juga akan saya tes ke ponsel iPhone 8 ini support PD2 atau fast charging berapa ini? 15 watt ya kalau PD2 itu. Nah, seperti itu. Lalu juga akan saya tes ke Samsung Galaxy A05. Ini support super fast charging 25 watt kalau Samsung itu ya. Super fast charging 25 watt, super fast charging 45 watt yang ada di Samsung Chromebook ini yang 45 watt. Nanti juga akan saya tes ke ini yang lumayan mantap. Infinix ya, Infinix Hot 30 support supercharger 33 watt yang lebih mantap lagi ini. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging hingga 67 watt. Seperti apa performa adapter charger buatan dari brand Baseus ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Baseus GAN 5 Pro 100 watt ya, yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah ya, seperti ini. Lalu kita akan dapat kartu garansi, ini ya kartu garansinya. Lalu kita akan dapat stiker. Lalu akan dapat buku panduan pengguna. Nah seperti ini ya. Nah, ada berbagai macam bahasa, ada bahasa Inggris hingga bahasa Arab, namun tidak ada bahasa Indonesianya. Lalu kita akan dapat kabel charger berjenis kabel PD yang ada tulisannya Baseus dengan panjang 100 cm ya atau 1 meter yang ada tulisannya 100 watt. Artinya ini kabelnya support hingga 100 watt. Ujungnya dia berwarna putih. Ini lihat, warna putih, warna putih. Lalu kita akan dapat adapter charger itu sendiri. Nah, seperti ini. Ada tulisannya 100 W GAN. Nah, seperti itu ya. Lalu di sebelah sini tidak ada tulisannya apa-apa. Di sini kosong, lalu di sini kosong. Ini ada LED warna biru yang ketika kita hubungkan ke listrik, dia akan nyala. Coba saya hubungkan. Lihat nyalanya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini ada spesifikasi dari adapter charger itu sendiri yang intinya output maksimalnya dia mencapai hingga 100 watt dengan kolaborasi antara output USB-C ini ya dan USB-A ini. Nah, itu ya kolaborasinya seperti itu. Oke, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 ya. Ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Saya menggunakan kabel charger buatan dari brand Esager dari USB-C to Lightning seperti ini ya. Ada wattmeternya. Jadi untuk mengetahui statusnya dia support PD atau tidak ya ke ponsel iPhone 8, saya hubungkan ke adapter chargernya sekarang. Nah, lihat ini ya. Status PD aktif ya. Ada tulisannya PD dengan daya output 10 watt ya ke ponsel iPhone. Jadi adapter charger ini support PD ke ponsel iPhone ya. Dalam hal ini tes ke iPhone 8 status PD-nya aktif. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A ya yang support fast charging 18 watt ya. Kalau ke Vivo itu saya menggunakan kabel charger buatan dari brand Esager USB-A to USB Type-C yang ada wattmeternya seperti ini ya untuk memantau output dari adapter charger yang kita tes. Lihat dia nyala seperti ini wattmeternya. Oke, saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Nah, lihat ini. Status PD aktif atau fast chargingnya aktif ya. Lalu kalau Vivo ya
itu tanda fast chargingnya aktif atau tidak dilihat dari sini. Ini ada petir berputar, itu artinya status fast chargingnya aktif ya. Start dari baterai habis total, lihat ini 1%. Oke, ini ponsel sudah saya nyalakan. Kita lihat dari sisi sistem yang ada di ponsel ketika nyala ya. Lihat ini ada tulisannya fast charging, ada petir berputarnya juga, lihat. Nah, itu tandanya status fast chargingnya aktif ya. Dilihat dari sini juga ada. Jadi berkaitan semuanya ya. Lihat ini petir berputar, artinya status fast chargingnya aktif. Lihat ini. Nah ya, oke. Lanjut kita lihat dari segi aplikasi ampere meter ya. Dia mencapai hingga 2800 mA ya. Dari sisi dilihat aplikasi APK ampere meter, dia mencapai hingga 2800 mA. Dari sisi wattmeter yang ada di kabel, dia mencapai hingga 15 watt, 14 watt ketika ponsel nyala membuka aplikasi. Sedangkan tadi ketika mode ponsel non-aktif atau mati, dia mencapai hingga 17-18 watt. Jadi cukup bagus sekali ya. Performa adapter charger buatan dari brand Baseus ini yang support fast charging 18 watt ke ponsel Vivo. Oke, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 ya, yang support super fast charging 25 watt. Saya menggunakan kabel charger buatan dari brand Acmic, namanya Acmic Digiline, yang ada wattmeternya seperti ini, kabel PD atau USB-C to C. Nah, seperti ini ya. Untuk memantau ya output dari adapter chargernya ini nanti berapa watt ke ponsel Samsung ya. Oke, saya hubungkan ke adapter chargernya sekarang. Nah, lihat ini, dia support super fast charging 25 watt ke Samsung, ada petir double-nya. Nah ya, saya menggunakan tes mode ponsel mati ya. Karena untuk ponsel yang berdaya besar di atas fast charging, misalnya super fast charging 25 watt, super charger 33 watt, ataupun turbo charging, itu lebih stabil ketika kita charging tesnya menggunakan mode ponsel mati. Lihat ini ya, dia outputnya, lihat ini, ke Samsung mencapai hingga 26 watt, status PD aktif 26 atau stabilnya di angka 25 watt, mencapai pada titik maksimal ya. Karena Samsung super fast charging itu maksimalnya 25 watt, ini mencapai 25 watt. Jadi performa adapter charger Baseus GaN charger 100 watt ini cukup bagus sekali ya untuk charging ke ponsel Samsung yang mendukung super fast charging 25 watt dengan status aktif ya, super fast charging 25 wattnya. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix ya. Ini support super charger hingga 33 watt Infinix Hot 30 seri. Ponselnya tetap menggunakan kabel dari brand Acmic ya, Acmic Digiline, yang support hingga 100 watt. Saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Lihat ini, start dari baterai 11% ya. Nah ini ya. Nah ini bisa kita lihat output dari adapter charger Baseus GaN 100 watt ya ke Infinix Hot 30 yang support super charger 33 watt bisa mencapai realnya 28 watt, 27 watt dengan status PD aktif atau super charger 33 watt aktif ya ke ponsel Infinix. Nah cukup maksimal sekali ya output dari adapter charger Baseus GaN 100 watt ini ke Infinix Hot 30 atau ke Infinix support super charger 33 watt dengan status aktif. Oke, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ya, yang support turbo charging hingga 67 watt. Saya menggunakan kabel charger buatan dari brand Cooper yang support PD hingga 100 watt ya. Nah seperti ini, ada wattmeternya juga. Saya hubungkan ke adapter chargernya sekarang. Nah lihat ini, start dari baterai 12% ya. Sekarang kita lihat wattmeter yang ada di kabelnya. Lihat ini, dia mencapai hingga 30 hingga 31 watt, status PD aktif ya. Nah menurut saya, jadi adapter charger Baseus GaN 100 watt ini supportnya tidak di turbo charging 67 watt, tapi dia support di angka turbo charging 33 watt ya. Secara teori seperti itu, realnya dia jalan di angka 28 hingga 29 watt ya. Lihat ini, status PD aktif atau turbo charging 33 watt aktif lah ya ke ponsel Xiaomi. Dalam hal ini tes ke Poco M6 Pro ya.
Baik, lanjut tes ke laptop ya. Ini ada Samsung Chromebook 4 yang support PD 45W atau support adapter charger bawaannya ini ya. Dia kalau adapter charger bawaan laptop Samsung Chromebook 4 ini support hingga 45W. Jadi dasar saya ini ya. Nah ya, artinya secara teori dia support input daya hingga 45W ketika mengacu pada adapter charger bawaan ya. Oke. Saya hubungkan sekarang ke laptopnya. Baik, sekarang kita lihat dia mencapai output hingga berapa watt. Lihat ini, dia mencapai hingga 30 watt. Nah ya, cukup maksimal sekali ya. Adapter charger Baseus GaN 100 watt ini ketika digunakan untuk charging ke laptop Samsung Chromebook 4, outputnya bisa mencapai hingga 30 watt realnya dari teori support super fast charging Samsung 45W atau PD 45W lah ya, seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang saya coba untuk tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20W ya. Apakah bisa atau tidak adapter charger Baseus GaN 100W ini. Pertama coba saya gunakan kabel charger bawaan ya. Ini lihat kabel charger bawaannya ada tulisannya VOOC 20W yang warnanya hijau. Oke ya, coba saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, seperti ini ya. Nah, lihat ini cuma ada tulisannya charging. Artinya tidak support VOC ya kalau menggunakan kabel bawaan ponsel. Nah, seperti itu ya. Sekarang coba ya. Saya coba untuk kabel yang lain. Mungkin kabelnya tidak mendukung seperti itu ya. Coba saya menggunakan kabel dari ini. Dari MC Dodo ya. Lihat ini. Support hingga 6 ampere, ada wattmeternya juga. Coba ya, lewat jalur USB-A dahulu ya. Nah, seperti ini. Oke, saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Lihat, dia juga sama, tidak ada tulisannya VOC aktif atau fast chargingnya aktif ya. Dari jalur output USB-A. Dengan output daya, bisa kita lihat ya ini. Lihat, 9,8 watt atau sekitar 10 watt lah ya, atau standar charging lah ya kalau menurut saya seperti itu. Oke, sekarang coba menggunakan jalur USB-C ya. Nah, pertama coba saya gunakan kabel dari brand Acmic Digiline yang support hingga 100 watt atau 5 ampere kali 20 volt ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini. Kalau menggunakan jalur USB-C ada tulisannya fast charging, tapi bukan VOOC 20W ya. Nah, kalau menurut saya struktur daya yang ada di Oppo Reno ini ada 3 macam ya. Pertama standar charging 10W, kedua fast charging 18W ya. Kalau ke Oppo itu fast chargingnya 18W, lalu dia naik ke VOOC 20W. Nah, ketika menggunakan jalur output USB-C di adapter charger Baseus 100W ini ternyata dia jalan fast charging ya, atau fast charging 18W, tapi kok dayanya di angka 10 watt. Nah ya, seperti itu. Oh, ini dia naik ya, naik di angka 15 watt. Nah ya, cukup lumayan lah ya. Dia support fast charging ke Oppo Reno 3 yang mendukung VOC 20 watt, tapi dia jalan di fast charging 18 watt, seperti itu. Coba ya, sebentar saya nyalakan. Lihat, ini ketika saya nyalakan dia turun dayanya. Nah ya, lihat. Nah ya, tapi fast charging ya. Lihat, daya 14 watt. Memang rata-rata fast charging 18 watt itu di angka sekitar berapa? Sekitar 14, 15, 16 watt. Oke, coba untuk kabel yang lain ya. Ini ada selain Acmic, coba saya gunakan kabel yang dari ini, dari Cooper ya. Coba ya. Nah ini ya, dari Cooper. Sama ya. Tidak support VOOC 20W, tapi supportnya di fast charging 18 watt ya kalau ke Oppo Reno 3 ini ya. Nah, sekarang coba ya saya menggunakan Hypo Turbo ya yang support VOOC ini tentunya. Sebagai bukti memang ponsel Oppo tes saya ini ya, dia support VOOC 20W ya. Coba ya, lihat ini. Lihat indikator kalau dia support VOOC 20W, lihat ini. Ya, ada tulisannya VOOC 20W warna hijau. Tulisannya super fast charging. Nah, ya seperti itu. Kalau tadi menggunakan adapter charger Baseus, dia tulisannya fast charging. Jadi seperti itu ya.
Baik, lanjut tes speed charging ya. Dalam hal ini saya coba untuk tes ke charging ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt dengan bantuan kabel charger dari brand Acmic yang ada wattmeternya seperti ini ya. Oke, saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Lihat, start dari baterai 1% ya. Timernya saya nyalakan. Oke, waktu sudah menunjukkan di menit ke 30 menit. Kita lihat ya, ponsel sudah terisi 53%. Lihat ini ya. Nah ya, terisi 53% dengan apa namanya, output daya adapter charger di angka 18 watt ya stabilnya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi temperatur adapter charger ya, mencapai hingga berapa derajat Celcius. Lihat ini mencapai hingga 52 derajat Celcius ya, seperti itu. Kategori hangat kurang nyaman. Nah ya, seperti itu. Sekarang kita lihat dari sisi temperatur ponsel ya. Lihat mencapai hingga 41 derajat Celcius, kategori hangat sedang lah ya. Nah seperti itu. Sekarang kita lihat sampai full charging dia membutuhkan waktu berapa menit ya. Baik, waktu sudah menunjukkan 1 jam lebih 5 menit ya. Kita lihat indikator charging dari ponsel Infinix sudah mati, artinya dia sudah full 100%. Kita lihat. Nah, lihat ya, dia sudah full 100% dengan daya tinggal berapa ini? 8 watt atau 7 watt ya. Oke, saya cabut kabelnya ya. Baik, lanjut tes speed recharging power bank ya. Ini saya adalah tes dari power bank QuickTech yang support input daya USB-C ini ya, hingga 90 watt. Kalau total output daya dari power bank ini 150 watt. Nah seperti itu ya. Oke, saya menggunakan kabel charger bawaan dari adapter charger Baseus ya. Ini support hingga berapa watt ini? 100 watt ini ya, ada tulisannya 100 watt. Oke ya, saya hubungkan sekarang ke adapter chargernya. Oke, sudah terhubung ke power banknya. Lihat, start dari 0%. Lihat ini ya. Nah lihat ini, ada komanya juga, cukup bagus sekali ya. Performa dari adapter charger Baseus GaN 100 watt ini, lihat dia mencapai output daya ya adapter chargernya ya hingga 85 watt, 6 ya. Nah cukup maksimal sekali ya, karena input adapter charger ini 90 watt, jadi mungkin dia ada limitnya 5 watt dari segi apa namanya power banknya ya, maksud saya. Kita tunggu sampai dia terisi 100%, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam ya. Kalau dilihat dari estimasi power bank, lihat nih, cuma 32 menit ya. Oke, sekarang saya timer ya dari apa namanya start ya, dia berapa menit. Nah seperti itu ya. Oke, start dari sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan di menit ke 30 ya. Sekarang kita cek proses recharging power bank dapat berapa persen. Mantap sekali ya, sudah dapat 95% dengan daya tinggal 26 watt ya. Oke, sekarang kita cek dari segi temperatur adapter charger ya, bisa mencapai berapa derajat Celcius. Nah ini ya, temperaturnya mencapai 52 derajat Celcius, kategori hangat atau ya hangat agak kurang nyaman. Nah ya seperti itu ya. Harap maklum karena dia digunakan untuk mencharging dengan power bank input daya hingga 90 watt. Sekarang kita lihat dari segi power banknya ya, coba dia mencapai berapa derajat Celcius. Nah ini ya, kalau power banknya mencapai 38 derajat Celcius, kategori hangat nyaman. Nah seperti itu ya. Kalau adapter chargernya mencapai berapa tadi? 52 derajat Celcius, kategori hangat kurang nyaman. Oke, kita lihat sampai terisi penuh power banknya membutuhkan waktu hingga berapa menit. Nah ini sudah terisi 100% dalam waktu 39 atau 40 menit lah ya. Adapter charger Baseus dalam melakukan charging ke power bank QuickTech yang support daya input 90 watt dengan kapasitas baterai 10.000 mAh. Baik, jadi kesimpulannya Baseus adapter charger GaN yang outputnya hingga 100 watt dengan teknologi GaN 5 Pro. Berdasarkan tes saya, performa adapter charger ini cukup bagus sekali ya. Dengan desain yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, built-in quality-nya pun juga cukup kokoh mengingat dengan daya 100 watt
desain segini ini sudah cukup bagus sekali ya, tidak terlalu besar. Lalu dari segi kemampuan fast charging ya, tadi charging ke laptop Samsung Chromebook 4 dia tidak ada masalah, jalan di angka 30 watt dari teori input charging PD 45 watt. Lalu tadi charging ke ponsel iPhone, status power delivery-nya dia juga aktif atau fast charging-nya aktif ya, tes ke iPhone. Lalu ke ponsel Android yang fast charging 18 watt, 15 watt, tadi saya tes ke Vivo Y21A yang support fast charging 18 watt, dia juga aktif ya fast charging 18 wattnya. Lalu tadi dia tes ke ini Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt, cukup bagus sekali. Performa adapter charger ini bisa mencapai pada titik maksimal hingga 25 watt, bahkan menyentuh di angka 26 watt ya, tapi stabil di angka 25 watt. Lalu tadi tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt ya, secara teori dia realnya jalan di daya 26 hingga 28 watt. Menurut saya status superchargernya dia juga aktif ya. Lalu tadi tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro. Nah, ini kelemahan dari adapter charger Baseus 100 watt ini, dia tidak support di turbo charging 67 watt ya. Poco M6 Pro ini support turbo charging 67 watt. Ketika di charger dengan menggunakan adapter charger ini, dia mentok di turbo charging 33 watt, realnya bahkan di daya 26 hingga 28 watt. Tapi secara umum menurut saya ini turbo charging 33 watt, supportnya adapter charger Baseus Gen 5 Pro ini yang support hingga daya 100 watt ya, itu kelemahannya dia ya. Lalu lanjut tes ke power bank ya, ini ya power bank QuickTech yang support input daya 90 watt dengan adapter charger ini membutuhkan output atau input realnya ya di angka 85 watt, ada spasi 5 watt ya. Mungkin itu untuk keamanan dari power bank itu biar tidak terjadi panas berlebih. Itu ya, semua status fast chargingnya aktif dan tidak ada masalah ya. Lalu dari segi kemampuan speed charging, nah ya ini speed charging dari Baseus 100 watt ini ketika saya gunakan untuk charging ke power bank ya, dari persentase baterai 0% hingga 100% hanya membutuhkan waktu 40 menit. Kapasitas power bank ini ya berapa? 10.000 mAh. Jadi cukup cepat sekali ya, dengan daya output 85 watt. Untuk charging ke power bank full charging hanya membutuhkan waktu 40 menit. Nah ya, seperti itu. Lalu dari segi speed charging ke ponsel, tadi saya gunakan untuk charging ke ponsel Infinix ya, dengan daya output adapter charger ini realnya di angka 26 hingga 28 watt. Dari persentase baterai habis hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu sekitar 65 hingga 70 menit, kurang lebih sama kayak adapter charger bawaan ponsel Infinix yang support supercharger 33 watt. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes adapter charger Baseus Gen 5 Pro yang support hingga 100 watt. Secara umum performa adapter charger ini cukup bagus sekali dengan bandrol harga 400.000 ya, yang saya beli ini cukup recommended sekali ya adapter charger ini untuk dibeli buat teman-teman yang punya berbagai macam perangkat, mulai dari ponsel fast charging, laptop yang support supercharger, super fast charging ataupun yang lain. Cukup bisa diandalkan dengan menggunakan adapter charger ini. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.